والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati Bapak Kasih Faiz, Bapak Haji Chandra Ahmadi SE, ahlan wa sahlan. Yang kami hormati kelompok kerja pengawas Kemenak Kota Malang yang hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua MGMB PAI SMP Kota Malang Bapak Nur Wahid SAG, dan tak lupa pula para pengurus MGMB PAI SMP Kota Malang serta Bapak Ibu Asatidul Asatidah, guru pendidikan agama Islam SMP Kota Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan maunahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, di siang hari ini kita menghadiri halal bihalal MGMB PAI SMP Kota Malang di SMP Negeri 9 Negeri 13 Malang. Maka daripada itulah kami akan membawakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat mau'idatul hasanah, yang kelima penutup atau doa, dan yang keenam adalah salam-salaman dan acara ramah tamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada siang hari ini kita laksanakan, kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah dari suratul Fatihah acara pada siang hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memberikan manfaat bagi kita zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrati a'yunin ta'ala alaihi ajmain. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Arifuddin Malik SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk menunjang acara yang berikutnya yaitu sambutan
yang mana sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua MGMP PAI SMP PAI Kota Malang, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Haji Nurwahid SKG. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenang Kota Malang, Bapak Haji Chandra Ahmad SD. Yang terhormat Bapak Ketua Perjawas Kelompok Kerja Pengawas PAIS Kemenang Kota Malang, Bapak Haji Munir MHG, beserta Bapak Haji Junaidi, Bapak Dedi Novianto, dan Bapak Jisudirman. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus MGMP PAI SMP Kota Malang dan Bapak Ibu GPAI SMP Kota Malang yang berbahagia dan saya banggakan. Juga adik-adik dari tim Banjari SMP Negeri 13 Malang yang saya cintai. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan pribadi beliau yang begitu mulia kita sampai saat ini masih dalam Islam, dalam iman, dalam dalam keberkahan nama beliau, dalam keberkahan sifat-sifat beliau, sehingga kita semua bisa meniru, mencontoh pribadi-pribadi yang mulia kekasih Allah. Yang ketiga, disampaikan terima kasih yang begitu banyak, yang begitu tak terhingga kepada Bapak Kasih, Bapak Pengawas, dan juga kepada seluruh pengurus dan Bapak Ibu GPAI SMP Kota Malang atas perkenan hadir pada siang hari ini dalam rangka Halal Bihalal. Ini salah satu yang menjadi hal ketika kita nanti di hari kiamat, apabila kita masih menyimpan kesalahan-kesalahan yang belum termaafkan antara kita dengan kita, antara kita dengan teman, dengan sahabat dan sebagainya. Oleh karena itu, motivasi inilah hablum minan nas. Begitu baiknya hablum minallah, tetapi ketika hablum minan nas ini ada cacat, ada salah, ada yang kurang, maka itu menjadi kendala nanti ketika kita di akhirat. Oleh karena itu, saya atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Qul amin wa antum bil khair. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di forum yang berbahagia ini. Yang pertama, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya informasi ketika kegiatan-kegiatan pada waktu bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan pondok Ramadan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah-sekolah masing-masing menjadi pertanda bahwa religious culture sudah mulai tumbuh kembali setelah 2 tahun ini mulai vakum. Mulai dari
puasa, kemudian kegiatan pondok Ramadan, kegiatan tahfidz, kegiatan mungkin buka puasa bersama, kegiatan takjil gratis dan sebagainya. Ini menjadi bagian-bagian bagaimana kita menghormati, memuliakan bulan yang mulia itu di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, mudah-mudahan tahun depan ini menjadi ajang bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini terus tertata dengan baik, semakin memunculkan fastabiqul khairat di antara sekolah-sekolah dalam rangka menjamu tamu Allah yang bernama Ramadan itu. Tidak ada sekecil seluar apapun pada waktu bulan Ramadan itu di sekolah ada yang terbuang. Jadi sekecil apapun tetap kita akan hidupkan di sekolah-sekolah, karena ini yang bisa kita lakukan. Kalau di masyarakat Bapak Ibu nanti juga di masyarakat, tetapi ketika kita di sekolah maka ini adalah ajang tempat majelis bagaimana kita menghidup-hidupkan di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatannya. Karena itu saya sampaikan terima kasih yang begitu tak terhingga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa insya Allah kita akan mengadakan IKM, implementasi kurikulum merdeka, seperti yang dilakukan oleh MG yang lain. Rencananya tanggal 6 sampai 6, 7, 8 ya, Juni. Oleh karena itu ini terbatas kepada guru-guru yang kelas 7. Jadi kelas 7 harapannya karena tahun depan itu insya Allah kurikulum ini menjadi kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu hanya ciutan pada waktu itu, tetapi tidak ada nama yang paten seperti kurikulum 13, karena forum-forum kecil itu kemudian menjadi kurikulum merdeka. Oleh karena itu harapannya bahwa konsep kurikulum merdeka ini menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena tahun depan paling tidak kelas 7 sudah mulai. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas partisipasinya. Mari kita tetap berkarya, tetap semangat, tetap optimis untuk membina, mendidik, dan mengawal anak-anak kita di SMP Kota Malang ini dengan baik. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan yang berikutnya yaitu sambutan atas nama kelompok kerja pengawas Kemenak Kota Malang, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ketua Pokjawas Bapak Haji Muniron M.Ag. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Kasih Vice, Bapak Haji Cakrawati, istri yang saya hormati, teman-teman pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus MGMP, PAI, SMP yang saya hormati, dan seluruh anggota MGMP, PAI se-Kota Malang ini yang saya hormati. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah pun tidak ada henti-hentinya untuk memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita dicatat oleh Allah hamba-hambanya yang mau bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman pengawas. Pertama, menyampaikan mohon maaf lahir dan batin manakala selama ini dalam kegiatan kedinasan kami untuk membimbing dan seterusnya kaitannya tupoksi panjenengan untuk mengajar PAI di tingkat SMP,
manakala dan kami yakin dalam kurun waktu yang halal bihalal 2 tahun belum terlaksana ini, mungkin secara pribadi setiap ketemu selalu kita minta maaf dan mohon maaf dan seterusnya. Mungkin sekarang secara bersama-sama ada kegiatan halal bihalal ini, saya mewakili teman-teman pengawas, ada kesalahan selama ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua. Kesalahan maafkan gitu, mau maafkan kesalahan kami gitu. Sami-sami kami juga 00 gitu, Bapak Ibu. Kami panjenengan mudah-mudahan di tempat yang baru kami dicatat oleh Allah dengan niat yang tulus ikhlas untuk saling memaafkan di tempat ini. Mudah-mudahan niat kita semua dan disaksikan oleh kita semua, mudah-mudahan kita bersih dosa-dosa di antara kita selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terima kasih selama ini telah mendukung kami untuk bisa melaksanakan tupoksi kami, yaitu terlaksananya kegiatan pembelajaran PAI di tingkat SMP dengan kondusif, lancar, dan tentunya barokah. Jadi kami sangat terima kasih karena kerjasama yang baik ini, kami pengawas PAI tidak akan bisa melaksanakan tugas tanpa bantuan panjenengan semua. Kita saling membutuhkan, kita saling menguatkan. Kami membantu panjenengan yang bisa yang langsung menyampaikan kepada anak-anak didiknya. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini betul-betul syarat oleh Allah sebagai amal yang soleh, tambah kebaikan, timbangan kebaikan kita nanti kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ke depan, Bapak Ibu, kaitannya dengan tugas kita bersama, kami tentu ada informasi apapun akan kami share kepada semua, dan mohon ada tanggapan, ada ada tindak lanjutnya, khususnya kegiatan kedinasan kita yang berkaitan lebih khusus lagi tentang pengembangan tentang pendidikan agama Islam di Kota Malang ini. Kemudian yang terakhir, ada program kami yang belum terlaksana di panjenengan, mungkin nanti Pak Kasih Pais juga akan menyampaikan. Kami sudah kontrak teken kaitannya dengan program adalah tentang moderasi beragama. Ini mohon nanti pengurus BNP merencanakan kapan itu akan dilaksanakan, karena ini di tahun 2002 ini kami sudah mencatat atau mengajukan bahwa moderasi beragama itu di tingkat SMP bahkan SMA atau SMK nanti untuk bisa berjalan di Kota Malang ini. Ini harapan kami, mohon ini dukungan pada semua. Program ini tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan panjenengan semua. Semoga program-program kami dari Kemenang, mungkin dari Pak Kasih dan kami dari Pok Jawa pengawas ini untuk didukung panjenengan semua, dan kami siap untuk membantu panjenengan kaitannya dengan meningkatkan kompetensi khususnya di bidang pendidikan agama Islam ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya pribadi dan juga sebagai Ketua Pok Jawa mewakili teman-teman pengawas, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dohirun wa batinan, sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas ke depan dengan lebih baik, dan semoga kita juga oleh Allah dipanjangkan umur kita nanti bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekali kesalahan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan yang berikutnya, yaitu dari Kepala Seksi Pais Kemenak Kota Malang,
yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Chandra Ahmadi SE. Kepada beliau kami persilahkan. Saya mau izin dulu ya. Saya tadi sudah hampir 2 jam berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon yang saya hormati Ketua Pokjawas KAI Kabupaten Malang, teman-teman pengawas KAI SMP Kabupaten Kota Malang, ketua dan segenap pengurus MGM PPAI SMP. Sudah saya Pak. Yang kemarin belum bisa karena belum dibukukan. Bukan di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan baik buat kita semua. Shalawat serta salam kami kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan para pendukung hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya atas nama Kantor Pendidikan Agama Kota Malang, khususnya Seksi Pendidikan Agama Islam atau Pendidikan Agama Kota Malang, menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya apabila ada hal-hal yang mungkin selama kita berinteraksi dalam 1 tahun terakhir ini ada yang kurang berkenan, ada perilaku kami, tindakan kami yang mungkin tidak mengenakan kepada Bapak sekalian. Kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan dengan dimaafkannya kami nanti bisa memberikan perbaikan buat kami ke depannya di dalam menjalankan tugas saya. Bapak sekalian yang saya hormati, saya juga menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama yang selama ini telah kita lakukan, dan mudah-mudahan koordinasi yang baik selama ini dari panjenengan semua dari PPAI melalui MGM PPAI-nya, kemudian kepada pengawasnya dan kepada kami di seksi ini tetap selalu terbina dengan baik. Karena dengan seperti ini segala pekerjaan yang kita lakukan semuanya menjadi terkondisi dengan baik. Ini yang selalu kami harapkan, tidak hanya pada hari ini, tetapi ke depan, agar supaya nanti di dalam menjalankan tugas masing-masing kita itu dapat saling mendukung dan yang kemudian berakibat kepada kinerja kita akan semakin baik ke depannya. Berikutnya saya mohon bantuan doa dari Bapak Ibu sekalian, karena untuk tahun ini saya dipercaya oleh Kementerian Agama untuk menjadi petugas haji selaku tim pembimbing haji Indonesia bersama-sama dengan kepala kantor selaku TPIHI-nya untuk tahun 2022 ini menyertai sebanyak 508 orang jamaah haji dari Kota Malang, yang mana jumlah ini hanya sekitar 45% yang seharusnya berangkat sebagaimana biasanya. 45%. Jadi harusnya kita mendapatkan sekitar 1.000, hampir 1.200. Tetapi karena kondisi yang sekarang ada ini hanya satu kloter lebih 62 orang
yang bisa berangkat dari kota Malang. Dan kami yakin, saya yakin ini tidak akan lepas dari bantuan doa dari panjenengan semua, karena pada tahun 2020 dulu sebenarnya dari kota Malang itu sudah disiapkan 6 orang untuk menjadi petugas haji yang mendampingi jamaah dari kota Malang. 3 TPAI, 3 TPI sesuai dengan jatah kloter yang didapatkan oleh Kota Malang pada tahun 2020. Tetapi dengan kondisi seperti kita ketahui bersama, selama COVID 2 tahun kita tidak memberangkatkan haji, kemudian tahun ini dari kuota yang seharusnya 230.000 seluruh Indonesia, tahun ini Indonesia hanya mendapatkan kuota sekitar 100.000 lebih. Dan Jawa Timur hanya sekitar 16.000, Kota Malang hanya 508 orang. Dan bersyukur dari Allah SWT, dari 6 petugas yang seharusnya mendampingi kemarin diseleksi ulang oleh Kementerian Agama dengan melihat hasil tes awal, sehingga dikirimkan lagi ke Jakarta dan turunlah keputusan dari Sekjen saya bersama Muhtar yang harus berangkat pada tahun ini. Jadi sekali lagi saya mohon bantuannya, mudah-mudahan kami bisa menyertai seluruh jamaah dari Kota Malang sejumlah 446, karena sisanya akan bergabung dengan kloter yang lain, agar kami di dalam menjalankan tugas itu bisa diberikan kemudahan oleh Allah SWT, diberikan kelancaran, bisa membimbing dengan baik, karena mabrurnya petugas adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jamaah haji yang ada. Jadi bukan berebut untuk bisa beribadah dengan yang baik. Bapak sekalian yang saya hormati, berikutnya di tahun ini pula ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan petugas haji. Kalau tahun kemarin itu tenaga kesehatan ada 3 orang, sekarang dikurangi, hanya cukup 2 orang. Karena dianggap tahun ini itu jamaah hajinya banyak yang sehat. Karena yang boleh berangkat hanya terbatas sampai 65 tahun. Yang di atas 65 tahun tidak boleh berangkat. Sehingga seluruh jamaah haji yang berangkat sekarang umurnya adalah 65 tahun ke bawah. Nah, itu mungkin yang membuat perbedaan-perbedaan yang signifikan, karena bagaimanapun bertugas itu adalah sama, mau umurnya belasan tahun, puluhan tahun, atau di atas 10 tahun, itu sebenarnya sama di dalam pembimbingan. Karena kita tidak akan pernah tahu kondisi di Arab Saudi itu bagaimana. Apakah mungkin yang usianya di atas 65 tahun kemudian sampai sana sakit-sakitan terus? Apakah iya yang di bawah 65 tahun kemudian sehat terus? Tidak bisa seperti itu. Jadi saya tidak tahu, inilah kebijakan kita dan kebijakan pemerintah, tetapi patut bersyukur kepada Allah bahwa tahun ini kita sudah mulai untuk bisa berangkat haji, dan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kuota haji kita itu menjadi normal kembali, sehingga mungkin di antara bapak sekalian yang sebenarnya harus berangkat tahun ini tetapi karena kuotanya tidak memenuhi, itu insya Allah bisa berangkat tahun depan. Kemudian yang berangkat yang tahun 2021 juga demikian, dan seterusnya, untuk bisa kemudian menjadi normal kembali dan seluruh jamaah bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mungkin mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Saya sebenarnya ingin ketemu lagi dengan Ustadz Viral. Kemarin saya sudah ngobrol dengan beliau, tadi juga sempat ketemu di Hotel Legend, karena saya kebetulan mengisi di manasik haji di Kecamatan Loman kemudian lagi, dan sempat kemarin
saya menanyakan apakah ada acara di SMP 13. Ada jam 10 pagi. Jam 10 pagi, padahal saya ingat jam 1. Enggak, Ustaz, jam 1 itu saya masih wali hakim. Kalau sudahlah, nanti ini saya telepon Pak Rosi dan ditunda sampai jam 2. Insya Allah tadi sudah ketemu juga, insya Allah setelah ini beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi saya menyampaikan mohon maaf karena tidak bisa mengikuti acara ini, karena mulai besok jam 12 siang 5 hari ke depan sampai dengan tanggal 31 saya juga harus mengikuti BIMTEK petugas haji di asrama di Surabaya untuk pemantapan, karena meskipun tahun 2020 kemarin kita sudah mengikuti BIMTEK selama 10 hari dan menjadi klaster COVID pertama kali di Indonesia waktu itu, tetapi karena timnya ini berubah, jadi dulu saya tidak bergandengan atau bersama dengan Pak Kepala waktu tim yang pertama, termasuk tim kesehatannya. Sekarang mungkin ini ada pemantapan supaya di dalam melaksanakan tugas ke depan di sana akan menjadi lebih baik. Jadi saya harus bersiap-siap diri, dan besok juga pagi masih harus mengisi manasik yang ada di kecamatan. Tetapi saya berharap sebelum mungkin karena barangkali 1 bulan ke depan dalam melaksanakan tugas saya akan tidak berkomunikasi secara langsung dengan tugas-tugas kami yang ada di Kementerian Agama yang ditangani oleh nanti insya Allah dengan PLT. Saya berharap hal-hal yang berkenaan dengan termasuk pencairan yang harus dilakukan itu harus tetap dilakukan dengan baik. Saya mohon bantuannya kepada bapak-bapak pengawas untuk selalu berkoordinasi dengan teman-teman di seksi Paris. Jadi kelancaran itu tetap terjaga. Ya, artinya kalau ada yang agak-agak agak-agak loading sedikit itu diingatkan lagi, terus diingatkan, termasuk yang teman-teman yang non-PNS yang pencairannya ada di Kanwil. Saya juga berharap itu tetap dimantau oleh pengawas, koordinasi dengan teman-teman di seksi, Bu Diana, Pak Budi dan Pak Ali, agar supaya itu tetap berjalan dengan baik. Menurut jadwal, insya Allah kloter Malang yang berada di kloter 15 akan berangkat menuju asrama di Surabaya tanggal 12 Juni. Jadi persiapannya sangat-sangat mepet dan berpacu dengan persiapan-persiapan juga di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tanggal 12 kita harus sudah masuk asrama haji, diminta jam 6 sore sudah harus masuk asrama haji. Kemudian besok malamnya kita harus berangkat menuju Madinah karena kita sudah menuju gelombang yang pertama, dan insya Allah tanggal 25 Juli kalau tidak salah atau 23 Juli itu akan kembali ke Indonesia. Jadi sekali lagi saya mohon bantuan doanya dari Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah nanti di sana juga saya akan mendoakan seluruh TPA yang ada di Kota Malang di bawah binaan Seksi Binaan Islam Kota Kementerian Agama Kota Malang untuk mudah-mudahan bisa ziarah juga ke sana melaksanakan ibadah haji bersama-sama. Kalau misalnya nanti bisa umroh bersama-sama, menjadi cita-cita kita ini mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf. Saya langsung mohon untuk diri karena ada beberapa yang perlu didiskusikan dengan petugas yang lain Bapak sekalian untuk melanjutkan tugas-tugas kami di depan. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang berkenan. Sekali lagi saya mohon iringan banyak kepada Bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Haji
Haji Chandra Ahmad DSC selaku Kasih Pais Kemenang Kota Barat. Untuk sambutan yang berikutnya yaitu tentang informasi tambahan yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Junaidi MPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu alaihi rahmah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasafahu fa innahu tadhhabul lilu tahabu wa tahabu wa tadhhabu sahha. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika lasyahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 13, dan insyaallah beliau dalam perjalanan pulang umroh dan perjalanan kegiatan dan lain sebagainya sering di-share di grup Azada. Saya juga ikut mengomentari dikit-dikit. Dimungkin perjalanan beliau dari pulang sampai dari berangkat, proses umroh dan pulangnya senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai umroh yang mabrur makbul, amin Allahumma amin. Kongko kalau kali panjenengan diberi kemudahan juga, yang sudah haji dan umroh insya Allah tidak ada yang kapok, semuanya ingin kembali. Yang belum tahu apalagi, yang sudah tahu lebih-lebih lagi karena sudah pernah merasakan. Mungkin juga ikut mendoakan dan juga kita didoakan juga oleh Pak Kasih tadi. Semoga kita sekalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memenuhi panggilan beliau, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap terlimpah dan tercurah pada tujuan sangat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sampai lupa saya tadi kepada teman-teman seprofesi, yaitu bapak-bapak pengawas PAI dan yang ada di struktur, Bapak Ketua dan serta jajarannya, dan yang kami banggakan seluruh GPAI Kota Malang. Terkait ini tadi, berhubung Ustaz Viral belum datang, kami disuruh mengisi tambahan, partai tambahan. Ini tadi kami mendampingi Monef dari wilayah, ya, dari PAI wilayah, ya, yang dituju pertama adalah 2 sekolah sebagai sampel negeri
sekolah negeri 1 yaitu SMP 13 kebetulan ditunjuk, dan sekaligus hari ini juga ada HBHI pas sekali. Baru keluar kami tadi jam 12 lebih, pulang sebentar bersih-bersih sholat, kesini lagi. Yang kedua yang dituju adalah sampel yang kedua adalah sekolah swasta. Kemudian yang berdasarkan masukan saya dan sebagainya, yang dipilih adalah sekolah swastanya SMP Insan Permata, juga satu jalur supaya tidak repot. Yang kebetulan kami tadi juga berangkat di Malang sudah mulai kredit. Di jalur utara tadi banyak bis-bis yang sudah mulai berdatangan ya untuk menikmati mungkin ya yang dua tahun masa pandemi ini tadi cukup kredit di jalur utara menuju kota Bandung. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berkaitan dengan program PAI termasuk ujian, kami tadi juga menerima instrumen untuk mengisi. Ada beberapa hal yang perlu kami tandaskan dulu berkaitan dengan program PAI di sekolah. Sering kami sampaikan bahwa kalau pulau ya saya pribadi memberikan penguatan bahwa program PAI yang di sekolah, tolong jangan lupa anak-anak tetap menjadi pantauan yang serius juga berkaitan dengan penuntasan baca tulis Al-Quran, minimal bacanya. Sebetulnya tadi ada bulan kemarin itu ya, ada 2 lembaga sebagai pilot proyeknya untuk penuntasan baca tulis Al-Quran. Besok yang ditunjuk dari salah satu itu adalah lembaga SMP Lab UN yang akan melaksanakan wisuda tahfidz juz 30. Semoga nanti tidak hanya juz 30 tetapi 30 juz. Minimal mungkin nambah 1 ke 2 juz, bukan juz 30 diwalik 30 juz atau juz 30 juz dibalik menjadi juz 30, tapi mungkin bisa menambah juz-juz berikutnya atau surat-surat berikutnya yang menjadi prioritas. Yang diharapkan nanti penambahan itu adalah manfaat untuk amalan yaumiyah. Juz 30 itu kan sangat manfaat untuk sholatnya, dan pilihan-pilihan surat yang manfaat di masyarakat menjadi perhatian juga. Terus selanjutnya tadi juga akan menjawab kendala-kendala apa yang ada di dalam ujian PAI di sekolah. Kami sebutkan tadi berkaitan dengan ujian praktek. Kami beri catatan bahwa ujian praktek memang bergantung daripada kebijakan sekolah, karena 2 tahun itu masa pandemi belum normal. Sekolah juga mengambil kebijakan bergantung dari guru PAI-nya dan kepala sekolahnya, tapi sekolah-sekolah tertentu masih mengadakan ujian praktek. Karena pandemi ya, kami tidak bisa menyalahkan. Nanti kalau terlalu keras, saya khawatir bertuburkan dengan kebijakan kepala sekolah yang memperhatikan anjuran daripada pemerintah kota. Tapi semuanya kebijakan itu bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan dengan pola tersendiri yang ada di sekolah, dengan tetap menguatkan bagaimana ujian praktek bisa ada. Mengenai pondok Ramadan, kami juga kemarin juga memantau ke sekolah-sekolah tertentu. Juga begitu, ada yang memang mengadakan
satu putra, satu hari putra, satu hari putri. Monggo semuanya bergantung panjenengan di sekolah ya, dengan meninggalkan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ada yang kemarin juga Pondok Ramadan itu dilaksanakan kurang lebih 3 minggu. 3 minggu diawali dengan jam pertama. Pola-pola seperti itu bergantung daripada sekolah dan guru BLM. Kami ucapkan terima kasih yang tak terakhir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang berkaitan dengan guru BAI dengan segala programnya, kami juga memberikan masukan. Ya, karena semua sekolah itu tujuannya untuk maju. Dan tahun ini, insya Allah kan pelajaran baru ini SMP 28, SMP 29 dan 30, insya Allah MTSN-nya juga turun. Maka insya Allah mulai tahun pelajaran ini 3 sekolah itu sudah, kalau tidak salah yang kami ikuti informasinya dari sekolah-sekolah negeri, insya Allah mulai tahun pelajaran ini akan mandiri. Katakan umpamanya SMP 15 yang selama ini diikuti oleh SMP 28, 29 atau 28 ya, 29 kalau tidak salah, di mana itu, bukan kabupaten sana. Yang intinya adalah 2 sekolah itu akan mulai mandiri, berarti Kota Malang SMP negerinya adalah 30. Kalau di jumlah, insya Allah SMP di Kota Malang itu negeri swasta di atas 100. Maka kami memberikan masukan kepada sekolah-sekolah tertentu yang punya potensi untuk mendirikan pondok di sekolah itu dengan berbasis Al-Quran, apalagi mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar itu bisa diimplementasikan dengan diramu, dipola dengan pendidikan yang yang terus mengedepankan mutu, dan yang menjadi konten bisa di branding dengan sekolah akhlak atau sekolah tahfidz atau sekolah karakter monggo. Termasuk tadi pagi kami juga masih koordinasi dengan guru-guru BAI tertentu yang bisa mengembangkan programnya. Selamat datang, ahlan wa sahlan fi hudurikum Ustaz. Nanti semakin viral nanti. Monggo. Kami ingin branding yang ada di sekolah, wabil khusus sekolah swasta, untuk semakin peka menangkap peluang. Kalau tidak, kami mengamati sekolah-sekolah tertentu ada yang mulai tergerus. Maka sekolah swasta harus berani memunculkan nilai lebih. Antara lain nilai lebih sebagai branding itu adalah programnya panjenengan. Contoh kemarin sebagai penutup, SMP Ma'arif 2 Sukun itu dulu kan sampai KOM masing-masing tingkatan itu. Maka dengan mungkin pandemi ini juga mulai tergerus juga, faktornya banyak. Maka kalau berharap panjenengan bisa memberikan ide cemerlang untuk menguatkan program yang ada di sekolah. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pribadi, wabil khusus pengawas yang di SMP, apabila kami datang memenuhi tugas menjalankan amanah, banyak kekurangan, banyak kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sama-sama Bapak Ibu ya. Kami juga begitu. Dengan belum minta maaf sama berapa sudah kami hamparkan sehingga kedudukan 0-0. Itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.